Halo teman-teman semua, selamat siang menuju sore. Hai. Halo halo. Halo. Oke, sebelumnya nih di sini perkenalan dulu, kita di sini tujuan buat, bikin video wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kelembagaan. Nah, sebelumnya di sini kami satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, di sini perkenalkan dulu nama saya Sofiani Sonafila. Di sini juga ada selanjutnya Tanisma Anzalna atau biasa dipanggil Alna yang temannya Fafa. Terus di sini ada Nur Aliza atau biasa dipanggil Ica, gitu. Oke, mungkin Mas Fafanya bisa perkenalan diri dulu nih, dari mana gitu? Oke, salam kenal teman-teman semua. Aku Fafa dari Wonosobo, saat ini kuliah di Stipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Jogja, semester akhir. Halo Mas Fafa, salam kenal. Halo, salam kenal. Aduh, sama-sama anak pariwisata nih, gitu ya. Oke, kemarin setelah, melanjutkan tugas kami yang, mengenai duta wisata di Kabupaten Wonosobo, sekarang kita mau wawancara nih sama Mas Fafa terkait mungkin lebih dalam nih, menggali lebih dalam terkait apa sih peran duta wisata, terus sinergitas di, duta wisata itu apa aja nih. Nah, sebelumnya yang akan bertanya itu yang pertama ada Mbak Alna. Mbak Alna ada yang mau ditanyakan tidak ya? Belum sepertinya, Mbak Ica dulu deh tanya. Mungkin Mbak Ica mau tanya? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke intinya nih, nah kita mau tahu dulu nih tentang duta wisata. Nah, menurut Masnya nih, duta wisata itu menurut Masnya apa sih? Mungkin bisa dijelasin. Gitu. Oke, kalau menurutku itu duta wisata tuh sosok perwakilan anak muda yang peduli terhadap pariwisata, sehingga mereka tuh mau untuk memberikan tenaga, waktu, ide atau gagasan mereka untuk ikut serta dalam pengembangan dan promosi pariwisata, dan mau ikut serta untuk pengaplikasian pengetahuan atau pengalaman yang digeluti oleh mereka di luar kepariwisataan, agar pariwisata dapat menjadi peran sentral dalam pembangunan masyarakat gitu. Oke, terus pertanyaan yang kedua nih, kan Masnya ini duta wisata ya. Nah, kenapa sih tertarik untuk mengikuti program untuk ajang duta wisata di Kabupaten Wonosobo ini? Kalau faktor internal kenapa aku tertarik buat ikut duta wisata, karena yang pertama kalau duta wisata itu kan ada unsur public speaking yang berbicara di depan umum gitu. Kebetulan aku emang tertarik di dunia public speaking, dan kalau faktor eksternalnya karena aku melihat pariwisata yang ada di kabupatenku, Kabupaten Wonosobo itu sedang berkembang dan memang sedang terus dieksplor dan diekspos gitu. Jadinya pada saat itu aku emang sangat tertarik untuk mengikuti duta wisata. Oke, berarti emang dari public speaking-nya ya Mas ya. Selanjutnya nih kita kan dengar-dengar kalau duta wisata itu ada beberapa finalis yang itu terdiri dari 20 finalis. Nah, itu proses seleksinya itu gimana sih sampai akhirnya bisa menjadi duta wisata di Kabupaten Wonosobo? Proses seleksinya itu ada seleksi berkas, ada seleksi wawancara, ada seleksi minat dan bakat, dan deep interview. Untuk seleksi berkas itu kayak ngisi data diri dan lain sebagainya. Kalau untuk seleksi wawancara itu setelah seleksi berkas, setelah seleksi berkas itu kan ada beberapa orang yang terjaring gitu. Jadi yang ikut seleksi wawancara itu dari beberapa orang pendaftar dan beberapa orang yang terjaring baru bisa ikut seleksi wawancara. Di dalam seleksi wawancara itu ada ada wawancara bahasa Inggris, ada pengetahuan umum, pengetahuan tentang kepariwisataan, tentang diri sendiri, dan minat dan bakat gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih terkait proses penyaringan tadi, itu tuh sebenarnya apa sih yang menjadi kriteria utama yang membuat Masnya ini terpilih gitu menjadi duta wisata gitu? Kalau sepengalamanku, kriteria utama untuk menjadi seorang duta wisata itu ada 4B, yaitu brain, beauty, behavior, dan brief. Keempat unsur B itu harus berjalan seiringan, jadi tidak bisa menonjolkan satu B aja itu nggak bisa. Misal kita cuma punya B beauty,
Tapi kalau untuk 3B yang lainnya tertinggal itu tetap akan susah buat terjalin gitu. Oke, selanjutnya nih mungkin terkait, mungkin langsung dilanjutin aja ke Mbak Angga kali ya. Oke nih Mas Fafa, aku ada pertanyaan buat Mas Fafa. Kira-kira nih setelah dilantik menjadi Mas dan Mbak Duta Wisata itu tugasnya apa aja sih yang harus dijalankan? Misal apa harus ngapain? Terus ada apa namanya? Ada code of conduct-nya harus ngapain atau ditargetkan harus ngapain gitu sih Mas? Untuk setelah menjadi duta wisata itu kita punya masing-masing angkatan itu punya program kerja. Jadi ditargetkan dalam 1 tahun menjabat itu kami membuat beberapa program kerja dan ditargetkan harus selesai dalam tahun atau masa jabatan kita gitu. Dan menjadi duta wisata itu juga ada apa ya, perjanjiannya gitu. Perjanjian di awal harus misal harus berpakaian seperti ini dan bersikap seperti ini, bagaimana itu ada perjanjiannya dan harus ditandatangani oleh para finalis gitu. Nah, untuk waktu angkatannya Mas Fafa ini program kerjanya apa aja sih Mas? Terus kayak cara berpakaiannya tuh harus gimana juga itu apa aja sih Mas? Kebetulan kalau di angkatanku itu kami program kerja yang utama adalah membuat video promosi lalu di-upload di kanal YouTube Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Itu yang video pertama saya ingat adalah video promosi tentang desa wisata Anggrung Gondok yang ada di Kecamatan Kartak, Wonosobo. Kita bikin video di Alang-Alang Sewu, yaitu di kaki Gunung Sindoro, yang mana itu masih menjadi area desa wisata Anggrung Gondok gitu. Lalu, maaf pertanyaannya apa tadi selanjutnya? Selanjutnya itu soal cara berpakaian. Oh, ya. Kalau cara berpakaian itu sebenarnya tergantung kegiatan apa yang kita ikuti. Misal dari instansi lain, misal dari Dinas Pendidikan ada event dan kita diwajibkan memakai pakaian batik atau dress untuk yang mbaknya itu harus ikut aturan. Tapi kalau misalkan untuk event casual itu kita bisa pakai misal atasan kaos polo lalu bawahan jeans gitu diperbolehkan gitu. Oh, jadi sesuai sikon aja ya Mas, mau kegiatannya apa atau mau ngapain aja gitu ya Mas Fafa. Iya, betul. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan nih aku. Ada nggak sih goals selama menjabat setahun itu saat menjadi duta wisata Kabupaten Wonosobo, misalnya itu harus ini, harus itu, dan ada targetnya gitu. Kalau goals dalam masa jabatan itu pasti ada ya, kayak yang tadi udah aku sebutkan itu kan ada program kerja angkatan. Nah, program kerja angkatan itu jelas dibuat oleh masing-masing angkatan dan harus dijalankan. Lalu setelah kita menjalankan program kerja itu, kita nanti akan ada laporan ke paguyuban. Jadi setiap tahun itu pasti ada laporan yang masuk program kerja apa yang sudah dijalankan gitu. Kayak misalkan promosi, ikut event pariwisata atau lain sebagainya gitu. Oh gitu. Nah, kalau sejauh ini nih pencapaian dari Duta Wisata Kabupaten Wonosobo udah sesuai target belum sih? Kayak cita-citanya tuh mau bikin apa dan udah sesuai belum sih sama yang diinginkan gitu, Mas? Kebetulan goals-nya beberapa sudah tercapai, kayak ada desa wisata binaan, terus kerjasama sama komunitas-komunitas lain gitu. Memang dari kami kebanyakan program kerja itu sudah tercapai gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan ya, Mas. Selama Mas Fafa menjadi finalis 15 besar Duta Wisata Kabupaten Wonosobo, kendala apa saja sih yang dirasakan atau dialami oleh Mas Fafa? Kalau kendala itu dari aku pribadi waktu ya, karena kan waktu aku menjabat jadi duta wisata itu kan 2018. 2018 itu masih kelas 12, otomatis harus bisa membagi waktu antara sekolah dan penugasan duta wisata. Jadi kalau
misalkan ada penugasan di weekdays gitu, aku otomatis nggak bisa ikut kecuali kalau udah di luar jam sekolah. Lalu penugasan itu di apa ya, dilempar ke orang yang lain gitu, ke duta wisata yang lain selain aku yang bisa gitu. Jadi kendala terbesarnya tuh di waktu ya Mas Fafa. Iya, Kayak betul. bagi waktunya. Yang lain ataukah ada kayak misal kewalahan saat public speaking atau ketemu banyak orang gitu? Kalau demam panggung itu pasti ada ya, kayak misal kita mau ngomong A nih, jadi ngomongnya B karena mungkin sebelumnya tidak terbiasa ngomong di depan halayak ramai gitu kan, mungkin saja kayak nanti ngomongnya jadi apa ya, lain daripada yang kita inginkan gitu, pasti ada. Tapi setelah mengikuti Duta Wisata Kabupaten Wonosobo ini, Mas Fafa public speaking-nya skill-nya nih nambah atau gimana nih Mas? Kayak banyak perkembangan atau gimana? Kalau yang aku rasakan sangat-sangat bertambah karena selama menjabat bahkan sampai sekarang itu kan banyak ketemu orang-orang dan beberapa orang yang kami temui itu kayak yang ketua ini, ketua itu. Jadi kita memang diasah dan dituntut untuk bisa melakukan public speaking secara ya minimal lancar gitu. Nggak yang bagus-bagus banget, tapi yang penting lancar dan nggak kelihatan grogi kalau dilihat gitu. Keren sekali Mas Fafa. Nah, pada pertanyaan lagi nih Mas. Kalau menurut Mas Fafa sendiri tuh ada nggak sih yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan dan rangkaian acara Duta Wisata Kabupaten Wonosobo, mulai dari kayak seleksi, masa karantina, terus malam puncak hingga pelaksanaan tugas selama menjabat jadi Duta Wisata itu sih Mas? Kalau yang perlu diperbaiki menurutku itu sebenarnya kayak jadwal pelaksanaan dari karantina sampai ke grand final ya. Karena kan biasanya grand final itu di bulan-bulan Mei Juni dan itu sebenarnya sudah mendekati sekali dengan hari ulang tahun Wonosobo, yang mana sebelum hari ulang tahun Wonosobo kan banyak banget event sebelum itu kan. Jadi kami kendalanya sebenarnya untuk mencari sponsorship dan lain-lain itu agak susah karena pasti sponsorshipnya sudah kayak udah diteken sama event buat Food Wonosobo-nya gitu. Jadi kalau terlalu mepet, kami bakal susah mendapatkan waktu dan sponsorship gitu. Oh gitu ya Mas. Aku mau tanya sesuatu nih Mas. Kan kemarin biasanya tuh Duta Wisata Wonosobo tuh setiap tahun ada ya, kayak 2018, 19, 20, 21. Nah, kayaknya 2022 nih nggak ada ya Mas kalau nggak salah Duta Wisata itu. 2022 memang pemilihan Mas Mbak itu ditiadakan karena dari pusat, dari Mas Mbak Jawa Tengah 2022 juga tidak ada pemilihan. Jadi beberapa kabupaten malah kebanyakan dari kabupaten di Jawa Tengah itu tidak melakukan pemilihan karena memang tidak ada ajang Mas Mbak Jawa Tengah 2022. Walah, jadi kayak ngikut peraturan dari atas gitu ya Mas Fafa. Betul. Nah, kalau pertanyaan dari saya udah nih kayaknya, mungkin Mbak Sofi yang masih banyak penasaran mau tanya-tanya nih Mbak. Silakan. Aduh, banyak penasaran kata si Mbak Alna ya. Oke, tadi dari teman saya Ica, Alna udah menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Mas Fafa. Nah, untuk menindaklanjuti tadi pertanyaan dari Mbak Alna ini yang terkait program kerja yang dimana setiap angkatan dari Duta Wisata itu ada ya Mas. Kalau di angkatan Mas Fafa sendiri tuh program kerjanya apa aja sih Mas? Kalau boleh tahu nih. Kalau program kerja yang kayak program utamanya itu kayak tadi itu yang aku sebutin itu, yang promosi wisata dengan membuat video blog yang diupload di kanal YouTube Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Lalu ada pembuatan pengadaan event destination. Event destination itu event untuk melatih public speaking, lalu ada dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini adalah videografi dan fotografi. Jadi itu dalam satu event ada dua pelatihan, yaitu public speaking dan dokumentasi. Oh, oke. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya tuh yang tadi ada bikin video dan lain sebagainya. Di mana Duta Wisata itu kan finalisnya
dipilih di Wonosobo itu ada berapa sih Mas? Kan ada yang juara 1, 2, 3 atau ada favorit gitu? Kalau angkatanku itu ada 15 besar. Itu ada terdiri dari juara 1, lalu wakil 1 itu juara 2, lalu wakil 2 atau juara 3, lalu ada juara atribut. Juara atribut itu ada juara persahabatan, juara favorit, lalu intelijensia dan duta berbakat. Oke, nah tadi kan disebutkan ada beberapa nih finalis. Nah, apakah untuk perannya sebagai duta wisata itu setiap finalis tuh ada misal program kerjanya, bukan program kerja, misal ada job desk-nya masing-masing untuk memenuhi program kerja itu atau gimana Mas? Atau hanya ada finalisnya 1, 2, 3 gitu dong? Sebenarnya di antara 15 finalis itu kami memiliki job desk yang sama, yaitu mempromosikan pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Mungkin yang beda sebenarnya hanya juara 1, itu karena yang juara 1 akan dikirim ke pemilihan Mas Mbak Jawa Tengah untuk mewakili Kabupaten Wonosobo. Gitu. Oke, next tadi makasih Mas Wafa atas pertanyaannya nih. Tadi kita kan penasaran gitu kan. Nah, oke, itu ada pertanyaan kan menindaklanjuti pertanyaan Mbak Alna terkait goals yang sudah tercapai. Nah, tadi kan ada yang mengatakan bahwa kerjasama bareng komunitas lain. Nah, kalau boleh tahu tuh komunitas apa sih yang mau diajak kerjasama sama duta wisata nih? Kebetulan kami sudah membuat kerjasama dengan Forum Komunikasi Desa Wisata, yaitu untuk memberikan pendampingan promosi wisata melalui media sosial. Lalu kami juga melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo untuk optimalisasi promosi wisata dan penyelenggaraan event wisata. Selain itu kami juga bekerja sama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau Umah Wisata di Kabupaten Wonosobo, yang mana hal itu bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pembina dan pembimbing kami sebagai duta wisata. Selain itu kami juga banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas lain di Kabupaten Wonosobo seperti komunitas seni dan lain sebagainya. Itu banyak kami lakukan kerjasama. Oke, Mas Papa. Jadi baik banget ya komunitas atau pihak-pihak yang bekerjasama bareng duta wisata untuk menyongsong pariwisata dari Wonosobo sendiri. Nah, bicara tentang pariwisata nih, Mas, aku mau tanya nih, kepo banget nih terkait menurut Mas Papa sendiri itu gimana sih perkembangan dan keadaan pariwisata di Kabupaten Wonosobo sendiri gitu? Bisa kita lihat bahwa tadi kan ada mungkin di Dieng itu kan banyak banget orang terkenal, tapi gimana sih perkembangan yang sebenarnya gitu di sana? Untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo untuk saat ini sudah jauh lebih baik dan sudah jauh lebih berkembang karena seperti yang udah aku sebutin tadi kan pariwisata di Wonosobo itu sedang dieksplor dan sedang diekspos. Selain Dieng yang memang sudah terkenal, Wonosobo ini sudah ada rancangan 5 Dieng baru. Itu jadi 5 Dieng baru itu tidak tujuannya itu bukan hanya nanti kalau wisatawan yang datang ke Wonosobo taunya cuma Dieng aja, itu enggak, tapi juga bisa ada 5 Dieng baru itu, ada kawasan desa wisata Mergolangu, Menjer dan lain sebagainya. Nah, tadi aku mau menindaklanjuti pertanyaan tadi 5 Dieng baru itu, apakah ini masih tahap perencanaan dan lain sebagainya atau emang udah ada eksekusinya sih, Mas? Sudah ada eksekusinya dan saat ini memang sudah gencar untuk dipromosikan melalui berbagai media sosial kayak dari Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Instagram Paguyuban Mas Mbak Wonosobo, maupun Instagram official akun yang ada di Wonosobo kayak ya banyak sih, maksudnya dari berbagai akun itu sudah ikut mempromosikan gitu. Oke, Mas. Nah, kalau semisal nih duta wisata tuh, misal udah lengser gitu. Nah, itu tuh apakah, eee, mereka tuh juga masih ikut untuk mempromosikan pariwisata, ada loyalitasnya nggak untuk, tetap, mempromosikan pariwisata yang ada di Wonosobo dan ikut mengangkat pariwisata yang ada di Wonosobo? Untuk
duta wisata yang sudah lengser, maksudnya sudah selesai masa jabatannya, itu masih tetap berperan aktif dalam melakukan promosi wisata di Kabupaten Wonosobo. Karena kami juga punya slogan 1 tahun menjabat, selamanya menginspirasi. Itu tidak hanya, jadi kita kerjanya itu tidak hanya selama masa jabatan kita, tapi sebagai duta wisata itu tidak ada yang namanya mantan duta wisata. Duta wisata itu akan sampai seterusnya kita menjadi duta wisata. Jadi kami yang sudah lengser masih tetap ikut berperan serta dalam promosi dan pengembangan pariwisata di Wonosobo dan juga loyalitas terhadap paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Gitu. Oke, berarti nggak lepas tangan gitu aja ya, Mas. Berarti adik-adik yang di bawahnya gitu tetap ikut digandeng gitu ya. Iya, betul. Oke, nah next nih ada pertanyaan nih, Mas. Nah, kan tadi udah disebutin beberapa sinergi atau kerjasama bareng nih. Nah, kerjasama menurut Mas Safa sendiri, kerjasama mana yang berdampak paling maksimal untuk pariwisata di Wonosobo, untuk mengembangkan, untuk mengangkat pariwisata di Wonosobo itu sendiri? Kalau menurutku pekerja sama yang paling berdampak tentunya sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo ya. Karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo itu kan ada 3 bagian, yang mana itu ada bagian promosi dan pemasaran, bagian destinasi, dan bagian kebudayaan. Dan kami sebagai duta wisata memiliki peran serta untuk mempromosikan dan ikut andil dalam mengembangkan 3 hal tersebut. Jadi promosi jalan, lalu destinasi juga kami ikut andil dalam mengembangkan, dan promosinya juga, kebudayaan juga sama seperti itu. Oke, nah sejauh ini Mas aku mau nanya nih dari kerjasama dan lain sebagainya itu sejauh ini untuk kemajuan perbedaan pariwisata di Wonosobo yang lalu sama sekarang tuh apa, Mas? Dampak yang dirasakan mungkin Mas Wafa sebagai warga Wonosobo gitu. Dampak yang aku rasakan terutama dari aku sendiri itu kan banyak teman yang dari luar kota. Jadi kalau misal kami melakukan kerjasama dengan pihak A, lalu kami upload di sosial media, dan itu pasti teman-teman yang dari luar kota itu tanya, ini ada event apa gitu. Jadi mereka yang dari luar kota pun tertarik untuk datang untuk menyaksikan atau mengikuti event-event yang ada di Kabupaten Wonosobo gitu. Oke, jadi lebih dikenal gitu ya Mas sama orang-orang. Iya nih, bener banget, aku yang deket sama Wonosobo daerah Temanggung tuh taunya cuma Dieng gitu. Kalau kesana ya udah ke Dieng aja gitu. Mungkin kalau nanti lewat TikTok nih tentang Wonosobo tempat-tempat mana mungkin bisa banget nih nanti aku, Ica, dan Alna kunjungi. Alna harus jadi tour guide-nya nih di Wonosobo. Oke, next pertanyaan nih Mas. Nah, kalau kita kan tadi udah ngebicarain tentang baik-baiknya pariwisata gitu. Nah, ada nggak sih hal negatif atau bukan hal negatif, hal yang perlu diperbaiki dari pariwisata di Wonosobo, dan kenapa sih hal tersebut harus diperbaiki gitu? Hal yang perlu diperbaiki dari pariwisata di Wonosobo tentunya adalah pengelolaan destinasi wisata ya, yang sepengalaman aku itu pengelolaan wisata-wisata itu masih beberapa ada yang kurang gitu, dan juga ada miskomunikasi antara pihak pengelola dengan misal dari dinas atau lain sebagainya. Itu sampai saat ini masih banyak ditemui miskomunikasi antara seperti Pokdarwis dengan dinas, seperti pihak pengelola dengan pihak desa. Lalu hal itu kan menyebabkan tidak maksimal dalam pengelolaan. Itu sangat penting sih untuk diperbaiki. Oke, nah pengelolaan itu emang penting banget sih. Nah, Mas aku mau nanya lagi nih, ada nggak sih konflik pariwisata di Wonosobo sama komunitas-komunitas sekitar, misal Darwisnya atau yang nggak setuju sama adanya pariwisata ini tuh, ada nggak sih Mas? Kalau konflik kayak gitu pasti ada ya, dan kemarin sempat aku menemui itu ada gelanggang olahraga Mangli. Itu kan sebenarnya yang pengelolanya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
ada keterlibatan dari jadi harus standar nasional. Jadi pengelolaannya itu sempat kayak ada crash gitu sih. Oke, tetap ada ya Mas konflik-konflik kayak gitu. Tapi itu udah diselesain belum sih Mas? Sudah, itu sudah diselesaikan, sudah ada komunikasi dari kedua belah pihak. Oke, kalau semisal aku mau nanya nih kan tadi konflik terkait hal tersebut. Kalau konflik sama warga lokal dan lain sebagainya terkait mereka menolak adanya pariwisata untuk dibangun di daerahnya itu ada nggak sih Mas? Kalau konflik sama warga lokal sejauh yang aku tahu belum ada ya, karena malah warga lokal itu mereka merasa apa ya, terbantu dengan dibukanya kayak destinasi wisata yang baru. Contohnya Pasar Kumandang. Dengan adanya Pasar Kumandang kan banyak warga lokal yang akhirnya punya apa ya, punya kayak lapak buat jualan mereka. Jadi mereka ada penghasilan tambahan selain dari kerjaan sehari-hari mereka gitu. Oke, berarti dampak positif untuk perekonomian masyarakat sekitar gitu nih. Nah, dari aku nih pertanyaan tadi aku udah bertanya kita mungkin dari Mbak Alna atau Mbak Ica ada yang mau ditanyain gitu. Mungkin Mbak Alna itu udah open mic gitu. Ya, aku ada pertanyaan nih Mas Wafa. Tadi tertarik banget sama topik 5 Dieng Baru. Nah, destinasi mana aja sih yang jadi 5 Dieng Baru? Dan apa sih yang ditonjolin, misal kayak ini jadi wisata alam, atau wisata budaya, atau wisata yang lainnya gitu sih Mas? 5 Dieng Baru itu ada kawasan Kalianget, lalu kawasan Wadas Lintang, lalu ada Mergolangu, Menjer. Itu udah berapa yang aku sebutin ya tadi? Udah 4 ya kalau nggak salah. Terus satunya, aduh mana ya? Candiasan Kertek. Iya. Itu yang ditonjolin wisata alam kah, atau wisata budaya kah, atau yang lainnya sih Mas? Kalau dari yang Menjer sudah pasti kawasan Telaga Menjer itu kan wisata alam. Lalu untuk Kalianget seperti yang Mbak Alna tahu kan ada pemandian air panas yang itu yang ditonjolkan. Lalu dari koridor Candiasan sampai ke Seneng Kertek itu ada budaya dan ada religinya, karena ada pura kan di daerah Candiasan itu, dan ada masjid, ada gereja dan sebagainya. Untuk daerah Wadas Lintang itu ada Waduk Wadas Lintang yang saat ini sedang viral di TikTok kalau teman-teman tahu. Lalu ada Kali Bawang atau Mergolangu itu ada wisata Gunung Lanang gitu. Jadi kebanyakan memang wisata alam sih. Kan ini ya Mas, kalau wilayah Wadas Lintang itu yang waduk itu tuh berbatasan sama Kabupaten Kebumen. Nah itu ada nggak sih kerjasama antara pihak Wonosobo sama Kebumen buat sama-sama nih memajukan pariwisata Wadas Lintang itu? Kalau untuk kerjasama antara Wonosobo dan Kebumen, aku sebenarnya kurang tahu ya untuk pengelolaan wisatanya. Tapi yang sejauh aku ketahui sebenarnya Waduk Wadas Lintang itu saja 2 kepemilikan gitu, punya Wonosobo dan Wadas Lintang. Kalau untuk kerjasama yang terkait apa ya, untuk pengelolaan wisatanya, maaf aku belum tahu sih. It's okay, nggak apa-apa, Sofa. Oke. Nih Mbak Ica apa Mbak Sofia, apa ada pertanyaan yang lain nih kira-kira? Itu Mbak Ica udah open mic sepertinya mau bertanya. Silahkan loh Mbak Ica. Udah open mic ya ini. Soalnya masih loading di laptop. Aman Mbak Ica. Masuk. Masuk ya.
Oke, mau bertanya aja nih mengenai tadi kan ada kerjasama yang ngomongin kerjasama. Nah, kalau dari aku nih mau tanya terkait kerjasama dari Duta Wisata dengan pihak media itu ada nggak sih? Soalnya tadi kan disinggung juga ya kalau teman-temannya Mas Alfa ini tertarik sama Wonosobo itu dari TikTok lah, dari sosial media lah. Nah, itu mungkin ada nggak sih kerjasama dengan pihak media, baik itu media berita atau media influencer dan lain sebagainya gitu. Untuk kerjasama dengan media, kami ada dari pihak radio, itu ada kerjasama dengan Citra FM. Lalu kalau dari media sosial seperti Instagram, itu kami ada kerjasama dengan Wonosobo Hits, Wonosobo Zone, Wonosobo Up, dan beberapa akun lainnya. Dengan media koran juga kami ada Jawa Pos, kami pernah melakukan kerjasama dengan Jawa Pos. Oke, berarti itu kerjasamanya udah dari lama atau gimana nih Mas? Terus masih berjalan sampai sekarang atau gimana? Kalau untuk dari pihak radio itu sudah berjalan cukup lama dan sampai sekarang masih berjalan. Itu biasanya aktif setelah adanya Grand Final Mas Mbak Wonosobo. Itu kalau dari pihak Citra FM biasanya mengundang para pemenang baik itu dari juara 1, 2, 3 ataupun juara atribut untuk datang ke siaran mereka gitu. Dari channel YouTube beberapa juga ada. Itu biasanya diundang untuk podcast gitu. Dan sampai sekarang memang masih berjalan. Berarti kalau menurut Mas Yan nih, apakah dari kerjasama dengan media tersebut dampaknya itu benar-benar signifikan atau biasa aja atau gimana nih? Kalau menurutku dampaknya cukup baik ya, cukup luar biasa karena untuk apa ya, kalangan kayak orang-orang tua kan maaf mungkin kalau untuk sosial media tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bermain di sosial media gitu. Dari radio kan masih banyak yang mendengarkan. Jadi untuk kalangan-kalangan yang umurnya cukup jauh di atas kita tahu Duta Wisata itu malah dari radio sih kebanyakan. Oke, mungkin tadi kan dampaknya tuh positif semuanya. Tapi selama kerjasama itu ada nggak sih kayak konflik atau apa gitu di dalamnya gitu? Kalau sepengalamanku konflik dengan media-media itu belum pernah ada sih, dan semoga jangan ada konflik lah di antara kerjasama kami sama media. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Nah, kan tahun depan 2023 nih, Mas. Kira-kira ada nggak sih bakal ada lagi Duta Wisata Kabupaten Wonosobo atau jauh ini udah ada rencana mau kapan atau programnya ngapain aja gitu. Kelihatannya nih di sosial media di Instagram kalau dilihat-lihat udah mulai kayak bau-bau mau buka lagi Duta Wisata Kabupaten Wonosobo 2023. Untuk pemilihan Mas Mbak Wonosobo 2023 direncanakan akan diadakan, dan kami sudah memiliki timeline untuk pelaksanaannya dari pendaftaran sampai Grand Final itu sudah ada jadwalnya, dan kami juga kebetulan kemarin hari Kamis 8 Desember 2022 sudah melakukan pemaparan konsep acara pemilihan Mas Mbak Wonosobo 2023 di depan Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dengan Ibu Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Disparbud, lalu dengan Ketua BPPD Oma Wisata, dengan Ketua FK Desa Wisata. Kebetulan kami sudah melakukan pemaparan konsep acara gitu. Jadi fix akan diadakan pemilihan Mas Mbak Wonosobo 2023. Wah, keren banget nih. Nggak sabar mau lihat siapa aja sih yang bakal jadi Duta Wisata Kabupaten Wonosobo. Nah, kira-kira nih ada kerjasama baru nggak sih sama pihak eksternal yang sebelumnya tuh belum kerjasama, jadi kayak 2023 ada yang baru, sesuatu yang baru gitu, Mas? Untuk kerjasama dengan pihak luar, kami kebetulan ada dengan beberapa desainer dan beberapa
pembatik di Kabupaten Wonosobo. Itu kami mengadakan kerjasama untuk pemilihan tahun depan. Lalu ada dari beberapa MUA Kabupaten Wonosobo dan production house juga kami yang sebelumnya belum pernah melakukan kerjasama, kami melakukan kerjasama untuk pemilihan Mas Mbak Wonosobo 2023. Oh, keren sekali. Kira-kira Mas Fafa nih jadi bagian apa nih di Duta Wisata Kabupaten Wonosobo 2023? Kebetulan untuk pemilihan besok aku dipercaya sebagai sekretaris, jadi ya lumayan sibuk. Oke. Mungkin Mbak Sofi ada pertanyaan lain kah soal Duta Wisata tahun depan atau yang lain, Mbak Sofi? Aduh, penasaran pengen datang nih di Duta Wisata. Mungkin Mbak Alna bisa ngajak gitu loh. Jemput lah di Temanggung gitu. Ya, ketemu Mas Fafa nggak sih? Kenalan kita. Iya, nanti Boleh kita kan datang. biar menyambung silaturahmi. Nah, kita besok ke Duta Wisata nih ketemu. Mungkin Mbak Ica bisa ikut loh. Siap, nanti Oke, ketemu kalau di dari sana. teman-teman tadi oke, siap. Oke, tadi kan udah banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Last questions dari aku nih, itu kalau dari tadi disebutkan kan 5 Dieng baru. Nah, dari adanya 5 Dieng baru itu apakah sudah berdampak untuk pariwisata di Wonosobo, Mas? Signifikan nggak sih dampaknya atau emang baru ya dari sedikit demi sedikit gitu? Sedikit demi sedikit memang wisatawan dari luar Wonosobo itu sudah mengenal 5D yang baru ini, terutama yang Telaga Menjer, karena Telaga Menjer kan belum lama ini ada pengembangan ya untuk area seperti spot foto, itu memang ada pengembangan, dan dari Candiasan sampai ke Seneng itu memang cukup gencar promosinya, dan Kalianget juga belum lama ini kan dipugar, direnovasi menjadi lebih lebih tertata. Jadi wisatawan dari luar memang sudah cukup mengenal 5D yang baru ini sih. Oke, berarti dampaknya ini udah sedikit demi sedikit udah kelihatan gitu ya Mas ya. Nah mungkin Mbak Alna ini dari orang Wonosobo pernah nggak sih datang ke 5 Dieng baru gitu? Dari tadi kok tanya Mas Fafa, kita kembali tanya ke Mbak Alna ini. Sebagai insan Wonosobo yang sangat baik nih pribadinya, tentu sudah ya Mbak Sofi. Mungkin kapan-kapan bisa nih main ke 5 Dieng baru bareng-bareng Mas Fafa. Kita eksplor Wonosobo. Siap nih. Mas Fafa jadi tour guide, Mbak Alna juga tour guide-nya gitu. Nah kalau menurut Mbak Alna tuh udah datang ke 5 Dieng baru, tanggapannya apa sih Mbak Alna? Sebenarnya belum semua sih, tapi kayak yang baru-baru viral ini kayak waduknya itu kan apa namanya? Sekarang ini viral banget di TikTok di mana-mana. Kayak tertarik banget buat ke sana tapi belum kesampaian karena belum pulang. Jadi kayak mungkin 5 Dieng baru nih beberapa aja. Kertek mungkin, Kertek kan daerah tempat tinggal saya. Kayak di apa yang gereja itu ya Mas Fafa. Kertek, terus Menjer, Telaga Menjer, kalian harus ke sana karena keren banget. Betul Mas Fafa? Betul. Betul. Jadi kayak beberapa, mungkin next time sama kalian-kalian ini. Ditunggu Kita main. Tunggu. Aduh, kalau masalah main langsung gas, nanti kita tidur di rumahnya Mbak Alna, kita nginep nanti kita. Kalau nggak camping, kalau di Wonosobo tuh ada nggak sih tempat buat camping kayak gitu, Mas Fafa dan Mbak Alna? Ada dong tempat camping di Wonosobo. Glamping pun sudah ada di Bukit Cinta yang di atas Telaga Menjer, itu sudah ada buat fasilitas glamping, itu sudah ada. Bahkan sudah berjalan beberapa bulan. Keren banget kan Wonosobo. Kurang apa sih Wonosobo? Harusnya tuh apa? Nggak sama Wonosobo, promosiin dong ke teman-temannya. Bisa nih Alna harus promosi ke teman gitu, bikin brosur promosiin, ayo Wonosobo, ya Wonosobo. Siap, nanti butuh bantuan Mas Fafa nih yang sangat profesional dalam bidang pariwisata. Keren banget nggak sih Mas Fafa nih? Mas Fafa nih. Ini siapa tahu Mas Fafa sama Mbak Alna nanti bikin
open trip buat ke Wonosobo gitu, ke destinasi-destinasi yang sebenarnya kita tuh nggak tahu tapi bagus kayak gitu. Bisa nih open trip gitu. Menarik. Ya, Iya. tunggu di masa depan ya Mas Fafa. Kita Iya. berkolaborasi. Iya dong, kolaborasi anak pariwisata nih gitu. Pasti laku sih. Laku iya. Oke, aduh kita udah berbincang-bincang lama dari pukul berapa ya, Mbak Alna? Pukul 14.15 tadi kita mulai ngobrol ngalur ngidul nih. Udah nggak kerasa 40 menit kita ngobrol nih sama Mas Fafa, dan Mbak Ica, sama Mbak Alna. Nah, Mas Fafa nih ada apa sih yang perlu disampaikan buat insan pariwisata di masa depan gitu? Mungkin pesan-pesannya apa sih yang harus dilakukan kita sebagai insan pariwisata? Apalagi nanti bakal ada bonus demografi nih, mungkin bisa nih generasi-generasi kita ini buat majuin pariwisata di Indonesia kayak gitu. Ada nggak sih pesan-pesannya? Kalau dari aku pribadi, pariwisata itu sebenarnya kan tidak hanya masalah ekonomi ya. Jadi harus sejalan dengan kelestarian lingkungan. Itu kita ya jangan hanya mengutamakan mass tourism lah, harus sustainability-nya juga harus diutamakan. Jadi kalau misalkan lingkungannya rusak, pariwisatanya juga pasti tidak akan jalan. Untuk generasi ke depan, aku sih berharap agar lebih aware sama kelestarian lingkungan, agar pariwisatanya juga berjalan seimbang gitu. Waduh, setuju banget nih, biar sustain gitu ya pariwisata. Soalnya kita lihat bersama nih banyak banget pariwisata tuh yang cuma ngikutin tren dan nggak sustain gitu. Jadi ada yang banget pada alamnya, budaya dan sebagainya itu bagus banget nih di Indonesia gitu. Ada nggak sih dari Mbak Alna, Mbak Ica mau disampaikan terakhir banget gitu. Mungkin tadi kan dari Mas Fafa nih pesan-pesan buat generasi muda nanti insan pariwisata. Nah dari Mbak Alna, Mbak Ica ada nggak sih yang mau disampaikan kita? Belum ada, sepertinya konklusinya langsung ke Mbak Sofiani aja sebagai moderator. Aduh gitu. Oke, aduh Mbak Alna ini gimana insan Wonosobo ini? Aduh, mempermalukan Mas Fafa ini. Langsung to the point aja. Oke, setuju banget sih tadi. Buat generasi muda mungkin mulai dari diri sendiri, dari aku, dari Ica, dari Alna. Mungkin kita bisa belajar lebih giat nih buat memajukan pariwisata di daerah masing-masing. Ya daerah masing-masing dulu lah kita majuin pariwisata nanti biar kita bisa bersaing sama kancah internasional gitu. Nah, Mas Fafa, ya Allah, udah di penghujung waktu banget nih kita. Tadi kita udah ngobrol banyak terkait duta wisata nih. Terus kita juga udah dikasih info-info terkait pariwisata yang ada di Wonosobo. Tadi udah glamping baru tahu banget di Wonosobo itu ada glamping gitu. Alna soalnya nggak pernah ngasih tahu ini ya, nggak informatif gitu ya. Terima kasih banget Mas Fafa atas waktunya, atas kesempatannya nih. Jadi kita bisa memenuhi tugas kelembagaan. Selain memenuhi tugas kelembagaan, mungkin kita bisa sharing-sharing tentang pariwisata tadi, terus kita bisa nambah temen nih dari Wonosobo kayak gitu. Terima kasih juga untuk Mbak Alna yang sudah mengkomunikasikan dan memperkenalkan kita kepada Mas Fafa. Terima kasih kembali dan juga terima kasih buat Mas Fafa udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya ini. Orang yang paling sibuk se-Wonosobo. Wow. Waduh. BTW juga semangat skripsiannya, semoga lancar sampai akhir, sampai sidang. Diperlancar karirnya ke depannya. Semangat terus Mas Fafa. Amin, semangat. Banget. Ya, Mas Fafa terima kasih sekali ya sudah bergabung meluangkan waktunya tadi. Mohon maaf kalau kita banyak kurangnya nih atau beberapa yang tidak mengenakan hati dari perkataan dan perlakuan kita. Mohon maaf Mas Fafa. Apalagi Mbak Alna tuh. Sebelum ditutup boleh nggak sih kita foto buat kenang-kenangan nih, buat cerita ke depannya? Cerita apa nih? Ya, Boleh. itu. Foto dulu ya teman-teman. Saya hitung. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, sudah. Yeay.
Terima kasih Mas Wafa atas bantuannya. Udah menjelaskan terkait Duta Wisata. Yeay. Terima kasih juga teman-teman. Ya, sampai ketemu mungkin di lain kesempatan nih kita ke Wonosobo jadi tour guide kita dan Mbak Ana nih. Beneran loh ini loh. Iya. Udah Mbak Sofi, monggo ditutup untuk sesi kali ini. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak tentang Duta Wisata nih, banyak banget yang ilmu manfaat yang kita dapetin atas penasaran-penasaran kita kemarin nih, pertanyaan-pertanyaan ada di kepala. Nah, kita sudah di penghujung waktu sekarang nih, kita ucapkan terima kasih buat Mas Wafa yang datang, teman-teman semua yang udah terlibat dalam kegiatan ini. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Bye, makasih Mas Wafa. Makasih ya Mas. Makasih Mas Wafa.